Halo teman-teman Euphoria, kembali lagi bersama kita di podcast Call for Humanity 4.0 X VR Talks. Stay cool, stay hydrated, save your kidneys. Oke, pasti teman-teman nih udah pada kangen banget nih sama podcast kita. Ngomong-ngomong, kalian masih inget gak sih sama aku, teman-teman Euphoria semua? Udah lama kita nggak ketemu ya, jadi biar teman-teman ingat kembali, aku izin perkenalkan diri lagi ya, teman-teman. Kenalin, aku Roland dari Divisi Acara CFH 4.0 Angkatan 2024. Salam kenal ya. Tapi aku nggak sendiri nih. Hari ini ada satu caster keren lagi nih. Siapa ya kira-kira? Ya udah deh, langsung aja. Boleh kenalin diri dulu, Kak? Oke deh Roland. Halo teman-teman semua, kenalin aku Ervina yang bakal nemenin di podcast episode 4 hari ini. Oke, teman-teman nih tadi kan pasti udah kangen banget nih ya sama podcast kita. Nah, tapi ini tuh merupakan podcast terakhir kita nih teman-teman di kolaborasi Call for Humanity 4.0 XPR Talks. Tapi teman-teman gak usah sedih dan khawatir karena masih banyak banget nih acara menarik dari Call for Humanity yang bisa teman-teman ikutin. So, stay tune terus ya. Terus ikutin sosmednya di Call for Humanity _FKUPN. Oke, ngomong-ngomong, sebelum masuk episode 4 nih. Nah, di episode 3 kemarin tuh kan teman-teman Euphoria tuh ditemenin sama Sasha dan juga Kakak Nia nih ya. Nah, aku juga nonton tuh podcastnya. Mungkin biar teman-teman gak lupa, kita recall dikit kali ya yang dibahas di episode 3 kemarin, yaitu merupakan terkait gaya hidup, dimana gaya hidup yang kurang sehat itu bisa menyebabkan kerusakan ginjal ya teman-teman. Di antaranya seperti banyak konsumsi minuman yang tinggi gula, atau banyak konsumsi makanan tinggi garam, bahkan jarang olahraga dan kurang minum air putih. Mungkin buat teman-teman kalau yang lupa atau mungkin belum nonton, bisa ditonton di episode 3 ya teman-teman. Oke deh teman-teman, jadi terima kasih Kak Ervina tadi udah perkenalan diri dan juga udah sedikit remind kita terkait episode sebelumnya. Jadi hari ini kita kira-kira mau bahas apa ya teman-teman? Apa? Oke, hari ini kita akan bahas tentang yang pertama, kebiasaan-kebiasaan yang berdampak terhadap ginjal. Yang kedua, penyebab utama penyakit ginjal. Dan yang ketiga, rekomendasi asupan untuk menjaga fungsi ginjal itu sendiri. Save the best for last. Itu sih kata aku kalau lagi makan geprek ya. Aku biasa sisain kulitnya buat makan di akhir. Sama spesialnya kayak kulit ayam aku itu, episode 4 ini juga spesial nih teman-teman. Spesial kenapa tuh Roland? Spesial kenapa ya? Jeng, karena kita kedatangan narasumber hebat kita hari ini, ada Dr. Yosef. Yeay, selamat datang Dr. Yosef Alam di podcast kita. Ya, terima kasih sudah diundang. Selamat sore dokter, selamat datang di podcast kami, podcast CFH berkolaborasi dengan PR Talks. Jadi bagaimana dokter kira-kira kabarnya hari ini? Kalau tadi ada kegiatan nggak dok sebelum ada podcast ini? Ya, terima kasih, hari ini luar biasa, kondisi sedang baik. Untuk kegiatan sih memang tadi ya mengisi untuk sebagai instruktur skill untuk hari ini. Gitu. Oke. Tadi abis dari instruktur skill langsung di calling sama teman-teman untuk menghadiri podcast ini ya dokter ya. Ya betul sekali. Baik dokter. Oke, teman-teman Euphoria, sebelum kita mulai nih aku pengen nanya dulu nih. Siapa di sini yang suka banget nih minum kopi? Karena kalau di kita nih anak FK sendiri tuh kayak kopi tuh udah melekat Temen banget ya, sih. Ya, Vina udah ya. bestie, apalagi Bestie kalau banget. mau ujian gitu kan. Nah, tapi coba deh kalian kira-kira fakta atau mitos sih kalau minum kopi itu bisa menyebabkan batu ginjal, atau malah banyak minum air putih itu justru selalu baik buat ginjal? Oke, jadi teman-teman yang penasaran langsung aja ya kita buktiin bersama lewat penjelasan dari dokter. Jadi dokter, mungkin belakangan ini tuh ada banyak banget ya info seputar ginjal yang beredar. Mulai dari minum kopi, kurang tidur, sampai minum air putih banyak yang katanya ganggu fungsi ginjal itu sendiri. Mungkin kalau dari dokter sendiri bisa jelaskan yang mana mitos dan yang mana fakta ya dok ya. Supaya teman-teman jadi tahu dan aware sama konsumsi hariannya mereka. Jadi mereka bisa membatasi dan memperkirakan asupan makanan ataupun minuman mereka dokter. Oke, baik. Jadi memang untuk kesehatan ginjal akhir-akhir ini sedang naik sekali ya dibahas. Mungkin kalau dari saya pribadi melihatnya sebelum-sebelumnya itu saat bahasan soal
kok akhir-akhir ini orang-orang yang mengikuti kegiatan cuci darah ya, hemodialisa, makin kesini dilihat usia umur orang-orang tersebut kok makin muda ya, seperti itu. Nah, pas ditelusuri ternyata orang-orang ini, pasien-pasien ini cukup banyak mempunyai gaya hidup yang kalau bisa dibilang ya, termasuknya gaya hidup masa kini banget. Satu yang paling sering dibahas adalah konsumsi kopi ya. Teman-teman, sebenarnya kalau konsumsi kopi sendiri itu bagus asal sesuai sama kebutuhan atau yang diperlukan saja gitu. Permasalahannya yang sering terjadi adalah konsumsi kopi ini dilakukan kadang berlebihan, entah mungkin untuk ya pekerjaan atau mungkin kebutuhan pas lagi belajar seperti itu. Itu sebenarnya nggak apa-apa asal kopinya itu tadi sesuai. Nah, sejauh ini yang bisa kita temukan di jurnal-jurnal rata-rata itu kebutuhan kopi, asupan kopi yang masih bisa dianggap normal itu kira-kira sekitar 4 cup espresso ya, itu normalnya ya. Jadi lebih dari itu sudah dianggap tidak normal. Nah, efek dari kopi ini kalau berlebihan tuh bagaimana? Yaitu kopi ini kan salah satunya punya efek di mana dia sifatnya mengeluarkan cairan dari tubuh ya. Jadi sifat pengeluaran cairan ini yang mana menyebabkan pastinya produksi urin meningkat. Produksi urin yang meningkat ini orang akan sering bolak-balik ke toilet. Nah, yang jadi masalah juga adalah begitu produksi urinnya meningkat, dia sering pipis, orang sering lupa untuk minum air putih yang lebih banyak dari biasanya. Jadi pengeluarannya tambah banyak tapi yang masuk sedikit. Nah, kalau dibahas tadi dihubungkan dengan adanya batu ginjal ya, yang mungkin orang-orang masih belum terlalu paham adalah batu ginjal itu bisa terbentuk ya karena di dalam urin itu kan tidak cuma ada air ya. Kalau kita lihat kita sedang melakukan urinasi itu memang yang terlihat keluarnya hanya cairan saja, tapi sebetulnya tidak, banyak zat-zat terlarut di dalam urin ya. Nah, kalau misalkan zat-zat terlarut itu isinya sudah banyak ditambah urinnya itu makin sedikit jumlahnya, itulah yang kita sebut sebagai kondisi supersaturasi, yang mana itu bisa menyebabkan akhirnya zat-zat yang tadinya harusnya terlarut menjadi tidak terlarut. Nah, kondisi ini yang bisa menyebabkan zat-zat tadi karena tidak terlarut akhirnya menumpuk. Zat yang menumpuk ini nantilah yang akan menjadi cikal bakal si batu ginjal itu ya. Jadi sudah pengeluaran cairannya banyak, zat terlarutnya masih tetap, akhirnya mulai terbentuklah batu ginjal. Memang tidak terbentuk langsung batu ya, biasanya serpihan-serpihan kayak pasir dulu, habis itu akhirnya melekat dan membesar. Nah, ini kalau yang ini adalah fakta ya. Itu adalah efek dari ya tadi minum kopi. Sebenarnya silahkan saja minum kopi, tapi dibarengi dengan minum air putih juga yang cukup ya. Kita harapkan cukup saja ya. Itu sudah yang pertama. Kemudian tadi efeknya dari adalah konsumsi gula ya. Konsumsi gula itu juga bisa menyebabkan batu ginjal. Apakah betul? Jawabannya adalah betul kalau berlebih ya. Jadi yang menjadi masalah kalau orang konsumsi gula ya, yang mana itu juga sering zaman sekarang ya, sering dibarengin sama minuman kopi ya. Sebenarnya tadi kopi diminum tadi nggak masalah, cuma kopinya itu kadang kandungan sirup gulanya, kandungan whipped creamnya ya, itu banyak sekali, yang mana akhirnya satu kali minum kopi gula yang terminum juga jumlahnya banyak. Nah, kalau sudah terjadi abnormalitas dalam glukosa gula darah ya, jadi gula dalam darah itu banyak sekali, itu juga bisa mengganggu fungsi dari ginjal ya. Gula yang terlalu banyak ya, selain yang bisa dimasukkan ke dalam sel, itu juga akhirnya dibuang melalui urin, melalui pipis ya, yang tadi yang saya sebut sebagai gula yang zat yang terlarut dalam urin ya. Tadi kalau dia jumlahnya terlalu banyak, itu pun juga bisa menjadi cikal bakal terbentuknya sedimen-sedimen atau zat-zat yang akhirnya bisa menjadi calon batu ya. Jadi itu merupakan fakta ya, seperti itu. Oke, jadi itu ya teman-teman, mungkin teman-teman bisa take notes ya.
Oke teman-teman, kita tadi kan udah tahu ya seputar mitos dan juga fakta yang disampaikan langsung oleh Dokter Yosep. Jadi bagaimana nih dok, kalau mungkin kita berbicara tentang mitos dan fakta tentang penyebab-penyebab pada penyakit ginjal. Contohnya itu penyebab ginjal sendiri itu seperti apa ya dok? Mungkin ada kaitannya dengan dari sisi lifestyle, genetik, atau mungkin ada faktor lainnya ya dok ya? Oke, baik. Kalau untuk genetik itu memang ada, walaupun untuk saat-saat ini jarang ya untuk penyakit ginjal yang disebabkan oleh memang faktor genetik. Sejauh ini yang paling sering ditemui adalah faktor gaya hidup dan infeksi ya. Faktor gaya hidup seperti yang tadi saya sebutkan, dari kebiasaan minum air putihnya kurang ya. Minum air putih itu sebenarnya diharapkan, kalau untuk orang yang awam mungkin tahunya sekitar 8 gelas per hari atau sekitar 2 liter. Kalau bagi kita misalkan yang sudah paham ilmunya, boleh dihitung sendiri itu kira-kira 30 cc per kilogram berat badan. Ya, jadi misalkan teman-teman berat badannya mungkin sekitar 60 ya, 60 dikali 30 cc itu sekitar 1800 per hari. Itu sudah cukup. Ya, kecuali misalkan tadi teman-teman lagi konsumsi zat-zat yang sifatnya mengeluarkan cairan seperti salah satunya kopi, ya itu boleh ditambah lagi sesuai dengan kebutuhan. Kalau saya pribadi, saya juga peminum kopi soalnya. Ya, saya biasanya takarannya misalkan saya sudah minum 1 cup kopi. Itu untuk kebutuhan harian saya tambah lagi 1 cup dalam kebutuhan harian. Jadi misalkan saya sudah minum 2 liter hari ini, ya berarti karena saya minum kopi 1 cup, berarti saya tambah lagi 1 porsi air minum, berarti sekitar mungkin 2250 cc untuk hari itu, seperti itu ya. Itu untuk konsumsi yang bisa kita minum ya. Itu jadi untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua itu adalah kebiasaan ya, mungkin karena kita sering berkutat sama hal yang sedang kita kerjakan gitu ya, kita belajar, kita mengerjakan tugas, bekerja dan yang lainnya. Akhirnya kebiasaan yang sering terjadi juga adalah menahan buang air kecil. Ya, ini juga menjadi salah satu penyebab tadi bisa terbentuknya batu ginjal. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, kebiasaan yang sering juga ya itu adalah kita minum-minuman yang selain kopi, selain gula, atau minum-minuman sifatnya minuman energi. Seperti itu, energy drink ini juga bisa berpengaruh terhadap terbentuknya tadi batu ginjal dan maupun penyakit infeksi ya. Apalagi untuk yang suka menahan buang air kecil, itu penyakit infeksi sering datang ya. Ditambah lagi kalau misalkan hygiene-nya pada orang tersebut kurang baik ya, jarang mandi atau sering jarang untuk berganti pakaian, terutama pakaian dalam, itu juga sering terjadi. Paling sering 2 ini ya. Kemudian yang juga yang baru-baru ini sering terjadi itu adalah orang-orang yang sedang mungkin dia niatnya baik ya, jadi dia olahraganya makin sering atau dia ingin untuk membentuk otot ya, akhirnya dia minum minuman yang mengandung banyak protein tinggi ya. Misalkan orang-orang yang sedang rajin-rajin nge-gym ya, atau lari ya, niatnya mungkin baik untuk olahraga iya, untuk membangun otot iya, cuma yang jadi masalah adalah mungkin orang tersebut melupakan untuk konsultasi misalkan dengan nutrisionis atau dengan dokter atau dengan orang-orang yang memang sudah ahli di bidang olahraga atau training seperti itu. Akhirnya kadang dia ngerasa makin banyak makin baik, padahal belum tentu juga ya. Semakin banyak protein yang dikonsumsi ya, itu akhirnya lebihannya yang menyaring adalah siapa? Ginjal juga ya. Ginjal juga yang memfiltrasi, akhirnya tidak bisa terbuang dengan baik, akhirnya rusaklah ginjalnya ya. Ini yang sering terjadi, yang sering kita lihat. Iya, saya sedang bangun otot, masa otot, minum banyak protein, kok tiba-tiba pas dicek, pas lagi medical check up, tiba-tiba kok ginjal saya rusak ya dok, kenapa sebetulnya? Ini yang sering kita temui akhir-akhir ini, seperti itu.
Oke, ngomong-ngomong informasi soal ginjal nih dok, dokter punya gak sih referensi atau sumber literatur yang terpercaya gitu dok? Biar kita akses, biar kita juga bisa lebih aware lagi nih dok terkait kesehatan ginjal kita. Mungkin kalau dokter yang rekomendasikan biar approved by profesional gitu dok ceritanya. Oke, sebetulnya kalau untuk sumber referensi sendiri ya sejauh ini sih kita tidak ada sumber yang benar-benar bukan benar-benar valid ya, tapi benar-benar khusus kayak kalau untuk kita mau cek soal fungsi ginjal itu di sini tidak gitu. Yang penting salah satunya adalah kita menanyakan pada orang yang lebih ahli. Ya salah satunya adalah tenaga kesehatan seperti itu. Karena kalau misalkan kita sudah bicara sama konsultasi sama tenaga kesehatan itu sedikit banyak sudah cukup gitu. Ataupun kalau misalkan teman-teman mau cari misalkan di search engine, misalkan di Google atau yang mana, ya diharapkan kita menyaring lebih dari satu sumber gitu. Karena kalau kita mencari dari internet, alangkah lebih baiknya lebih banyak sumber yang kita baca itu lebih baik. Nanti kita tinggal saring. Kalau misalkan masih ragu, silahkan datang ke tenaga kesehatan. Kalau teman-teman ketemu dokter-dokter ya silahkan teman-teman ajak untuk sharing, untuk diskusi. Kalau misalkan dokter tersebut memang cukup maju dan pintar, mereka akan sangat terbuka untuk diskusi seperti itu sih. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman buat sumber terpercayanya. Oke, mungkin kita next kali ya dokter. Ini pertanyaan terkait anjuran takaran zat yang terkandung di makanan dan minuman. Mungkin yang pertama dari garam dan gula dulu kali ya dok. Itu kira-kira anjuran asupannya itu segimana sih dok? Oke, kalau untuk garam itu sebenarnya kita dalam sehari itu butuhnya adalah kira-kira 1 sendok teh saja. Ya, itu kebutuhan kita dalam sehari. Dan sebenarnya itu sebetulnya sudah banyak ya. Jadi misalkan teman-teman silahkan takar sendiri. Misalkan kalau teman-teman buat suatu masakan gitu, itu biasanya garam yang dibutuhkan itu untuk 1 porsi itu biasanya tidak sampai setengah sendok teh gitu. Jadi kebutuhan kita dalam sehari itu sebenarnya cukup sedikit ya, cukup sedikit. Kemudian kalau gula sendiri kalau yang dikeluarkan oleh Kemenkes itu jumlah yang disarankan konsumsi itu paling tidak adalah 4 sendok makan ya untuk orang dewasa sehat. Kemudian ada juga yang berdasarkan dari American Heart Association itu dari AHA itu 6 sendok teh ya, batasannya segitu. Dan ya teman-teman sebenarnya udah tahu sendiri ya, misalkan gula aja teman-teman makan 1 sendok teh aja itu udah sangat manis sebetulnya. Jadi itu pun batasan yang diberikan sudah cukup banyak ya. Itu untuk tadi garam dan gula ya. Oke, mungkin untuk nextnya kalau untuk asupan protein dan MSG sendiri itu kira-kira segimana ya dok? Kalau untuk protein biasanya tetap kita menghitungnya adalah sesuai dengan berat badan. Kalau untuk orang dewasa sehat itu sekitar 0,8 sampai 1,6 gram per kilogram berat badan. Itu normalnya dalam sehari. Yang bisa kita ambil contoh misal 1 butir telur ya. Untuk telur sendiri teman-teman perlu diingat kandungan proteinnya itu paling banyak ada di putihnya ya. 1 butir telur itu kira-kira 6 gram ya. Atau kalau misalkan teman-teman pakai dada ayam ya, dada ayam itu 1 potongnya untuk ukuran sedang itu kira-kira sekitar 20 sampai 30 gram protein. Itu udah cukup banyak ya. Itu untuk protein. Kemudian kalau misalkan teman-teman ada yang misalkan lagi membangun otot gitu atau sedang olahraga yang rutin yang butuh protein lebih banyak, itu bisa ditingkatkan sampai 2 gram per kilogram berat badan. Kemudian kalau untuk MSG ya, MSG ini sebetulnya kan isinya ya namanya monosodium glutamat ya. Dia itu sebenarnya sudah ada kandungan natriumnya ya. Ini biasanya untuk konsumsi maksimal itu sekitar 4 sendok teh itu juga udah banyak sekali ya. 4 sendok teh itu udah konsumsi maksimal dalam sehari seperti itu. Oke dokter,
Kalau begitu kita udah bahas tuntas ya teman-teman ya tadi seputar tentang ginjal supaya kita bisa lebih aware lagi dan bisa kita terapin dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke dokter, kalau gitu apakah dari dokter sendiri ada closing statement untuk teman-teman semua atau mungkin pesan singkat buat teman-teman secara khusus untuk menjaga kesehatan ginjal mereka dokter? Boleh dokter? Baik, teman-teman, dibilang singkat sih sebenarnya mungkin tidak singkat banget ya, cuma ini menjadi awareness saya juga karena di tempat kerja saya itu memang ada fasilitas untuk cuci darah, dan betul untuk makin kesini rata-rata usia pasiennya makin muda. Dan teman-teman, kalau misalnya teman-teman tahu, cuci darah itu tidak mengenakan sama sekali dan sifatnya adalah irreversible atau tidak bisa kembali fungsi ginjal yang sudah terlanjur rusak. Jadi yang saya bisa sampaikan adalah jaga kesehatan ginjal sebaik mungkin. Yang pertama, air putih ya, minum air putih. Kalau misalkan teman-teman minum air yang lain silahkan aja, cuma minimal air putihnya tadi sudah saya jelaskan sekitar 18 per hari atau 30 cc per kilogram berat badan. Kedua ya, untuk buang air kecil jangan suka ditahan teman-teman ya, karena saya tahu mungkin teman-teman di sini yang ya di kedokteran juga ya, itu kalau sudah berkutat sama tugas biasanya malas untuk buang air kecil. Tapi balik lagi ya, jangan ngambil resiko. Kemudian yang selebihnya, apapun yang teman-teman konsumsi, mau itu tadi kopi, gula ya, namanya hal yang berlebihan sudah pasti tidak baik. Termasuk minum air putih ya, minum air putih pun tadi saya bilang ada takaran normalnya. Misalkan teman-teman minum 6 liter per hari itu juga tidak baik ya. Ginjal fungsinya juga akan terlalu berlebihan, itu juga tidak baik. Jadi tetap ya teman-teman, paling tidak 3 ini teman-teman jaga. Harapannya fungsi ginjal bisa baik ya, teman-teman juga tidak akan worry untuk kedepannya nanti, maupun di saat ini 5 tahun, 10 tahun atau nanti di masa tua ya, syukur-syukur ginjal kita masih bisa berfungsi dengan sangat baik. Itu, terima kasih. Baik, terima kasih banyak dokter atas saran-saran hebatnya. Nah, semoga teman-teman setelah ini jadi lebih aware lagi ya dalam menjaga kesehatan ginjalnya. Semoga ilmu yang didapatkan melalui podcast hari ini dapat bermanfaat ya teman-teman. Semoga lewat podcast terakhir kali ini kita bisa benar-benar siap nih dalam menjaga pemberian Tuhan yang luar biasa ini. Karena menjaga ginjal hari ini, selamatkan hidup esok hari. Oke dokter, kalau begitu terima kasih banyak dokter untuk kesempatannya hari ini udah mau sharing dan juga memberikan edukasi yang luar biasa tentang kesehatan ginjal kita. Sukses selalu untuk pekerjaannya ya dokter ya. Kalau ada waktu lain mungkin nanti boleh mampir ke podcast kita lagi ya dok. Oke teman-teman, mungkin ini akhir perjumpaan kita di program podcast. Semoga bisa bermanfaat untuk kamu dan juga jangan lupa untuk share ini ke teman-teman kamu. Nantikan program selanjutnya dari Call for Humanity 4.0 dan jangan lupa follow akun Instagram CFH 4.0 Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta di @callforhumanity_FKUPN untuk informasi yang up to date. Sampai jumpa teman-teman Niforia. Dadah. Dadah.